Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali dengan saya Sigit Madi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang STB OpenWRT. Namun ada berita baik dan seru pastinya. Mungkin sebelumnya kita sudah membahas STB OpenWRT sebagai router untuk manajemen hotspot seperti Mikrotik teman-teman. Dengan bantuan firmware OpenWRT dari Bank Maizil, Mutiara WRT, dan sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita seperti mengganti port, memindahkan dan membuat WiFi internal menjadi access point. Dan sekarang next selanjutnya kita akan membuat STB ini menjadi sesuatu yang baru lagi, yaitu Linux Ambient. Jadi Linux Ambient ini merupakan salah satu Linux yang bisa berjalan di atas chipset ARM ya teman-teman. Nah, salah satunya adalah STB OpenWRT yang berbasis ARM. Nah ini teman-teman STB OpenWRT nya. Oke, ini sekarang saya install Linux Ambient Noodle Ubuntu 24 teman-teman, yang terbaru sekali ini. Terus di dalam ini sudah saya install CasaOS. Saya uji coba, tapi pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bahwasanya kita bisa menginstal server VoIP di atas STB OpenWRT. Nah, bagaimana cara kerjanya nanti saya akan jelaskan, dan kita akan langsung tes atau uji coba server VoIP. Jadi salah sedikit gini teman-teman, dengan adanya STB ini kita bisa membuat server telepon, video call, bahkan chat yang bisa berjalan di atas STB OpenWRT. Oke, gitu teman-teman. Kita langsung saja ke topologi dan cara kerjanya berikut dengan testingnya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di komputer. Ini komputer teman-teman, laptop. Sekarang saya akan jelaskan topologi si VoIP, server VoIP. Mungkin saya akan jelaskan dulu apa itu VoIP. Kita asterisk, kita akan searching aja teman-teman biar cepat. Jadi VoIP adalah Voice over Internet Protocol. Jadi ini adalah teknologi yang memungkinkan kita melakukan panggilan telepon melalui internet ya. Jadi kita bisa telepon, kita bisa video call, bahkan kita bisa zoom gitu-gitu teman-teman, atau conference. Nah ini kita dengan bantuan install dengan bantuan sebuah software Asterisk teman-teman. Ini sebuah engine untuk membuat server VoIP. Biasanya kalau kita banyak di internet, kita selalu combine dengan FreePBX. Nah tapi kali ini kita akan jalankan engine-nya saja, yaitu Asterisk. Oke, saya akan coba close biar ringan. Oke, nah ini adalah topologi jaringan yang saya gunakan teman-teman. Jadi di sini adalah STB Ambient. Nah ini teman STB-nya. Ini STB-nya, dia akan masuk ke WiFi, dia akan mendapatkan sinyal dari WiFi internet. Selanjutnya dia akan kita juga dari handphone 1, handphone 2, dan juga laptop itu bisa terhubung ke WiFi. Ini jaringan lokal. Jadi pada saat ini berjalan, maka smartphone 1 bisa menghubungi smartphone 2. Saya akan kasih rename aja. Smartphone 1 ada smartphone 2. Jadi kalau gini kita bisa menghubungi melalui server VoIP, dan begitupun laptop. Nah gitu teman-teman. Jadi ini adalah topologi jaringan dasar untuk server VoIP yang lokal. Selanjutnya yang kedua adalah ini yang kita jika akses melalui luar jaringan atau non lokal, ya saya kasih namanya. Oke, di sini itu ada sama STB Ambient, terus masuk terhubung ke WiFi. Ini teman-teman, saya pakai IndiHome. Selanjutnya dia akan masuk ke internet melalui VPN, masuk ke Zero Tier 1. Terus misal saya berada di luar jaringan, misal saya berada di luar jaringan, terus saya terhubung ke provider terhubung ke VPN. Nah di sini saya menggunakan Zero Tier 1 juga. Jadi sama-sama terhubung ke Zero Tier 1 agar si smartphone 1 ataupun smartphone 2 bisa saling terhubung melalui
jaringan si zero tier one gitu teman-teman. Jadi ada dua topologi yang saya gunakan, tapi untuk pertama saya akan gunakan yang jaringan satu dulu ya, lokal. Oke, sekian untuk penjelasan topologinya. Sekarang kita akan lihat si servernya. Oke, di sini saya sudah masuk ke ini STB OpenWrt teman-teman. Ini adalah Ambient Linux. Nah ini teman-teman saya menggunakan Ambient Linux 25 Amlogic. Oke, dengan RAM 8GB, seri RAM 2, memorinya 32GB, TMMC nya 8GB. Sekarang saya akan cek asterisnya teman-teman. Oke, teman-teman tinggal ke sini, CD biasanya terinstall di sini, sorry, CD etc, masuk ke etc kita ya, etc/asteris. Nah ini teman-teman, asterisnya sudah terinstall di dalam STB OpenWrt. Nah oke, setelah ini terinstall, sekarang kita akan coba akses asteris ini. Dia berjalan di port 5060 teman-teman, jadi pastikan portnya terbuka. Nah, saya akan cek menggunakan UEFI, pastikan menggunakan firewall ya teman-teman. UEFI status, jadi saya buka untuk si asterisnya. Dia menggunakan port UDP di 5060 dan juga port UDP di rentang 10.000 sampai 20.000 gitu teman-teman. Ini untuk server asterisnya. Oke, pastikan kita menginstal itu. Nanti video lengkapnya saya akan buatkan tutorial dari satu persatu. Ini kan review sebentar saja. Oke, sekarang kita akan uji coba. Ini adalah, ini saya close dulu ya teman-teman. Ini saya akan contoh aja ini. Nah ini teman, saya sudah berada di VoIP server atau server dari si asteris. Sekarang saya akan logout dulu aja, exit. Nah ini teman-teman, saya akan akses IP nya dulu. Ini misal another account bisa, atau kita masukkan IP nya dulu 192.168.1.26 ya. Oke, kita next. Nah ini masuk extensionnya. Extension dari mana? Nah extension nanti kita akan bahas teman-teman satu persatu. Anggap kita sudah melalui extension, terus kita masukkan passwordnya dan enter. Oh sorry, login, kita sign in. Oke, sudah masuk ya teman-teman. Sekarang saya akan coba di HP. Saya akan masuk ke ini port IP. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini. Sign out dulu. Nah ini masuk ke port si Ambient Linux-nya. Ini teman-teman, versi ini. Oke, kita masuk ke 26, passwordnya oke, semua sesuai. Tinggal sign in. Nah ini sudah masuk teman-teman, sudah masuk. Sekarang kita akan uji coba langsung fitur yang sudah saya aktifkan. Itu pertama adalah telepon biasa, video call, dan juga chat. Saya akan coba dari video biasa. Nah kita nelpon apa? Nelpon si nomor ini teman-teman, nomor si extension yang pertama yang ada di laptop, itu 100899. Saya akan telepon biasa. Masuk ya teman-teman. Ini masuk. Sekarang saya jawab, halo, 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 halo. Nah ini teman-teman, jadi bisa baik dari sisi HP-nya maupun si laptop bisa komunikasi. Dan ini berjalan tanpa kuota, tanpa internet teman-teman, dan bisa ya hanya mengandalkan WiFi lokal. Sekarang saya akan coba fitur yang kedua yang sudah saya aktifkan, yaitu video call. Masukkan lagi extensionnya 100899 dan video call. Nah ini bisa jawab secara telepon biasa ataupun jawab dengan video call. Sekarang saya akan jawab dengan video call. Oke, sekarang sudah masuk. Ini adalah hasil video callnya. Ini agak berdengung ya, saya akan matikan dulu. Oke, ini saya matikan dulu ya karena berdengung. Ini hasilnya teman-teman. Jadi saya bisa video call ini di HP. Teman-teman bisa lihat
HP saya tutup atau kamera saya tutup di HP gelap. Dan ini cukup lambat delaynya, bahkan saya pernah uji coba ini untuk video call dari Jawa Barat ya, Jawa Barat ke Provinsi Banten dengan rekan saya yang di sana untuk mencoba video call maupun telepon biasa, dan itu lancar teman-teman, tidak ada masalah, walaupun mungkin agak ada sedikit delay dari si video call yang dihasilkan gitu teman-teman. Ini adalah HP saya yang di sini teman-teman, sekarang gitu ya. Oke, begini teman-teman hasilnya, cukup tidak ada delay ya, aman. Nah, ini jika kita menggunakan server dari si lokal, jaringan lokal. Sekarang saya akan coba menggunakan jaringan yang menggunakan zero tier 1. Saya akan tunjukkan teman-teman. Saya matikan dulu. Oke, saya akan masuk ke si Ambient. Saya akan cek dulu IP-nya yang didapatkan dari zero tier 1. Saya masuk ke ifconfig. Oke, saya dapat IP 172. Oke teman-teman, ini adalah IP zero tier 1 saya. ZTC ini aplikator. Sorry, ini adalah device zero tier 1 dan IP-nya adalah 196.173. Sekarang saya akan logout lagi. Nah, pastikan di laptop juga sudah terinstall zero tier 1 teman-teman. Nah, ini dia zero tier 1 saya. Saya join di network ID untuk home server saya. Saya balik lagi dan ini ganti ya, another account atau di X juga bisa. Ini 196.172. Oke, kita cek lagi IP-nya sama ya. Kita next, extensinya sama 10.08.99. Oh sorry, 10.08.99, 10.08.99. Oke, kita next. Nah, saya sudah masuk juga teman-teman. Sekarang saya akan coba yang di HP menggunakan zero tier 1. Saya sign off, saya masuk ke zero tier. Saya aktifkan mode zero tier-nya, sudah aktif. Saya masuk lagi ke port SIP, masuk ke sini, ganti 196.172. Samain aja passwordnya karena masih sama. Oke, dia akan coba sign in. Pastikan VPN-nya hidup. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, sekarang sudah masuk. Saya sama-sama terhubung ke zero tier 1. Ini menggunakan topologi yang kedua. Oke, sekarang saya akan coba lagi untuk call. Oke, saya akan coba call dari sini. Masukkan extensionnya 08 10 0798. Saya akan telepon biasa dulu dari laptop ya. Kok malah ini masuk ya, masuk. Saya akan matikan, coba 408 are busy. Oke, saya akan coba masuk lagi 10.0798. Oh sorry, 10.0798. Saya akan telepon biasa dulu, terhubung ya, cukup cepat walaupun ini kita menggunakan zero tier 1. Halo, tes 123, tes 123. Halo. Oke, begitu teman-teman. Sekarang saya akan coba video telepon dari HP aja yang enak. Saya akan coba video call langsung. Ini bukan zero tier 1 ya teman-teman, cukup cepat, nggak butuh waktu lama. Langsung coba saya angkat, kamera laptop langsung aktif. Untuk biar tidak berdengung, saya matikan dulu mic-nya. Oke, ini udah jadi ya. Gitu teman-teman, jadi cukup masih berdengung ya. Oke, cukup stabil, tidak terlalu patah-patah juga, cukup berdengung. Saya akan matikan dulu. Oke, sekarang kita sudah coba fitur telepon menelpon. Sekarang kita akan coba fitur yang ketiga yang sudah saya aktifkan, adalah mode chat. Ini ada video callnya, kita bisa buka chatnya teman-teman.
Saya akan buka chat juga di sini. Teman-teman lihat, ini saya akan coba tes. Ketik tes. Apakah langsung muncul? Tes, oke. Teman-teman bisa lihat satu. Oke, ini agak ngezoom. Oke. Yang gini aja ya. Satu. Oke, 1 2 3. Oke. Langsung masuk, ada chat dari Asteris namanya. Kita belum kasih redeem namanya. Kita bales. Halo, di sini ya. Halo. Ini siapa? Oke, saya akan balas. Halo. Ini Sigit. Ini siapa? Misal gitu ya. Di sini sudah masuk, teman-teman bisa lihat. Oke, saya akan balas, ini Permadi. Oke, udah bisa ya teman-teman. Jadi dengan server Asteris ini kita sudah bisa menjalankan 3 service sekaligus. Ada video call audio, call audio, video call, dan juga message. Simple sebenarnya message-nya, tidak terlalu yang gimana-gimana, yang penting bisa kirim pesan. Oke, begitulah teman-teman kira-kira penjelasan singkat server VoIP yang saya bangun dari STB OpenWRT. Nah, teman-teman bayangin kalau kita misalnya punya jaringan satu kompleks ya, satu kompleks jaringan RT RW NET satu kompleks, dan kita memiliki server VoIP, dan setiap pelanggan kita kasih satu account ya, satu user untuk nomor extensionnya. Jadi kita bisa saling calling, misal ada yang jualan ya, misalnya di warung A gitu, kita lagi di sini, telepon aja langsung pakai server VoIP, langsung telepon, ada ini enggak, misal ada gas, tabung gas ada enggak gitu, atau ada galon ada enggak di warungmu gitu, atau misal lagi ronda, kita saling terhubung di satu jaringan yang sama, lagi keliling, kita bisa langsung monitoring real time menggunakan server VoIP. Jadi kita memiliki komunitas sendiri yang bisa mengalahkan Telkom, gayanya mengalahkan Telkom, tapi konsepnya akan mirip-mirip dengan itu. Mungkin teman-teman yang melihat channel dari Mas Senang MRK, dia juga men-setup server VoIP tapi menggunakan FreePBX. Itu servernya sangat, atau channelnya sangat menginspirasi saya untuk membangun server ini. Namun beliau menggunakan Raspberry Pi 3 ya, 3B atau 3, yang cukup lumayan harganya untuk bisa menjalankan server FreePBX, karena kita menginstal FreePBX langsung di atas Raspberry, tapi kita bisa membuatnya menggunakan STB OpenWRT HG680p teman-teman, dengan sistem yang lebih sederhana tapi saya rasa ini setupnya memang lebih rumit, tapi kita akan paham konsep dasarnya. Walaupun ini tidak menggunakan pesawat telepon seperti Bang Nanang MRK, tapi ini kita bisa menggunakan HP. Oke teman-teman, begitulah kira-kira dari server yang kita bangun, server VoIP. Oke teman-teman, demikian video singkat review server VoIP yang saya bangun atau saya install di atas STB OpenWRT. Jadi saya sudah jelaskan topologi sederhananya, jaringannya. Mungkin ini tidak sekompleks milik tutorial Bang Nanang MRK, itu cukup bagus dan kompleks setup server VoIP-nya, tapi dengan pendekatan yang sama kita bisa membuat server VoIP yang lebih low budget lagi daripada Bang Nanang MRK yang menggunakan pesawat telepon. Ini bisa membangun teman-teman, misal kita memiliki office kecil yang memiliki beberapa lantai atau banyak banyak karyawan, kita bisa terhubung satu sama lain menggunakan server VoIP, tinggal calling di extension berapa, langsung misalnya 00 itu bos, 001 itu siapa, atau 00 berapa sampai 0010 misal, 0010 misal, itu bisa tinggal kita calling aja, atau kita bisa membuat sebuah conference meeting seperti conference, itu bisa juga. Jadi
walaupun ini tidak bisa semasif mungkin seperti Bank Danang MRK yang memiliki pesawat telepon dan bisa menginstal di satu jaringan penuh, tapi konsep ini juga bisa dibawa ke sana. Jadi misalnya kita mempunyai server RT RW net satu komplek besar teman-teman, yang itu multi klien yang memiliki profesi masing-masing. Kita bisa saling terhubung, misal ya tadi seperti DJ Bang Nanang MRK, kita bisa tanya, Bang ada galon nggak, Bang ada ini nggak, ada itu nggak, atau hanya tanya kabar telepon-teleponan tanpa menggunakan jaringan internet. Dan ini bisa jadi salah satu fitur unggulan yang ditawarkan untuk teman-teman yang punya server RT RW-net. Oke, tanpa pesawat telepon, lagi tanpa pesawat telepon, kita bisa hanya membagikan nomor extension ke pelanggan kita dan dia bisa saling terhubung ke sama-sama pelanggan ya. Mungkin bisa langsung telepon ke operator kita, Bang ada masalah jaringan, langsung ke kita. Oke, mungkin itu teman-teman video singkatnya, semoga video bermanfaat. Untuk selanjutnya saya akan bangun atau saya akan kasih tutorial membangun server VoIP dari nol, dari mulai instalasi Rambian, konfigurasi WiFi internal, install Asteris, dan konfigurasi untuk bisa video call dan juga message. Oke, mungkin sekian teman dari saya, kurang lebih semua maaf. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman mendapatkan video terbaru dan menarik dari saya. Untuk teman-teman yang ingin berkontribusi, terakhir kopi bisa super thanks. Kontribusi teman-teman sangat berarti bagi channel ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih semua maaf. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.